Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikkul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Beliau memiliki 30 nama, banyak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis di antara banyak sahabat adalah Abu Hurairah. Ma min ahadin, tidak ada seseorang yusallimu alaihi, yang mengucapkan salam penghormatan atasku atau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa raddallahu alaihi, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruhku padaku, hatta arudda alaihi salam, sehingga saya menjawab salam orang yang mengucapkan salam kepada Rasulullah. Kita mengucapkan, kita kan kalau dalam kalian Assalamu alaikum Zainal Anbiya, Assalamu alaikum Asqal Asqiya, Assalamu alaikum Zainal Anbiya, Assalamu alaikum Asqal Asqiya, Assalamu alaikum. Semoga keselamatan bersampai. Ucapan salam penghormatan kepada Rasulullah. Ya Zainal Anbiya, wahai penghias para nabi. Assalamu alaikum Asqal Asqiya, salam penghormatan atas engkau, semoga keselamatan atas engkau. Asqal Asqiya, yakni orang yang paling bertakwa di antara orang bertakwa. Ada yang mengatakan azkal asqiya, orang yang paling suci di antara orang-orang yang suci. Pada saat ketika kita mengucapkan salam penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itu Allah membalikan ruh Nabi Muhammad. Sebelum sampai salam kita selesai, Allah sudah mengembalikan. Sampai saat itu Rasulullah menjawab salam kita. Subhanallah, subhanallah. Makanya kalau beruntung orang yang sudah haji, yang sudah untung, langsung mengucapkan salam penghormatan di hadapan makbar Nabi Muhammad sallallahu. Cuman kalau kita ya udah dari sini musola pulang aja, ambil salamnya. Kita bersalawat. Jadi ketika kita lakukan Assalamualaikum, Rasulullah menjawab salam kita. Rasulullah.
Jadi kita dilagamkan. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ragiba an rajul. Seseorang amatlah hina, amatlah celaka. Kenapa kok hina? Kenapa kok celaka? Dzukirtu indahu, pada saat ketika nama Rasulullah disebut di sisinya, wala yusalli alaihi, orang tersebut tidak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tidak tahu. Mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jangan. Nah, rogibaan hina, rugi, celaka. Bahkan dikatakan man dzukirtu indahu falyusalli alaihi fa innahu man shalla alayya marratan sallallahu alaihi azza wa jalla alaihi. Bahkan dikatakan man dzukirtu indahu falyusalli alayya faqad syakir. Barang siapa yang disebutkan aku sama Nabi Muhammad di sisi orang tersebut, walau yusalli alayya, dia tidak bersolawat, faqad syakiya, sungguh orang tersebut telah celaka. Inilah bedanya Nabi Muhammad dengan kita. Apa maksudnya? Kok tadi hina, kok tadi celaka? Bahkan dikatakan dicap sebagai al-bakhil, orang yang bakhil. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayhi. Al-bakhilu orang bakhil. Bakhil bin pelit alias pelit, pantat kuning, butut kasiran. Nah itu saudara semua itu. Kalau orang bakhil itu minum kopi, habis diminum ampasnya disebut lagi. Orang bakhil. Orang bakhil. Jangankan bagi pahala, dosa aja ogah. Orang bakhil. Di sini bukan untuk memberikan materi, bukan. Di sini bukan untuk supaya kita melakukan satu perbuatan. Yang dituntut cuma mengucapkan bersolawat kepada-Nya. Kenapa kok dicap sebagai bakhil? Kenapa kok dianggap orang celaka? Kenapa dianggap orang yang hina? Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah rahmat Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Al-yawma, pada hari ini, hari Jumat 9 Dzulhijjah, pada hari pembuatan, akmaltu, aku sempurnakan, lakum dinakum, bagi kalian semua. Yang disempurnakan oleh Allah adalah agama. Wa atmamtu alaykum nikmati, dan aku sempurnakan nikmatku, yakni Nabi, dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang lain, matsali wa matsalul anbiya'i min qabli kamatsali man bana baitan. Perumpamaan saya dengan nabi-nabi terdahulu seperti orang yang membangun bangunan. Nabi Adam bangun pondasi. Terus lagi Nabi Sis, selanjutnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, hingga terakhir ada satu batu bata yang belum dipasang. Maka terakhir itulah Nabi Muhammad. Ditempelin batu bata itu, sempurnalah bangunan. Jadi Nabi Adam, agama sudah dibangun oleh Nabi Adam. Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Terus, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai akhir yang menyempurnakan adalah
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah maka nama Nabi Muhammad merupakan rahmat Allah. Kalau namanya aja disebut kemudian tidak berselawat, hina kita, celaka kita, kategori orang bakhil. Inilah istilah Nabi, beda sama nama kita, agak ngaruh pisan. Nama walaupun nama kita panjang bererot, bahwa misalnya begitu Ahmad, Muhammad, Mahmud, Amin, Hamdan, disebut semuanya, agak ngaruh pisan. Disebut aja kagak ngaruh, apalagi kagak disebut, kagak ngaruh pisan. Nama kita kagak ngaruh pisan. Tapi nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika disebutkan Nabi Muhammad tidak bersalawat kita, maka disitulah ucap kita sebagai orang yang celaka. Karena ketika rahmat Allah itu diucapkan, kita tidak menyambutnya. Allahumma sholli wa sallim. Maka kita ketika ucapan mengucapkan salam penghormatan kepada Nabi, dan walaupun kita lagi ngapain mah sholawat pantas saja. Lagi nggak punya duit, bokeh, nyender di pintu, tiba nggak ngapa-ngapain, dari pahala aja. Akhirnya cinta rindu pada Rasulullah. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika. Sambil mikirin nasib bang. Aduh, begini amat hidup ya. Sambil keluar air mata, ya Habib, salam alaika, sholawatullah alaika. Kata bini, bang, harus senderan, kalau punya duit, sholawatan, karena aku tinggal lu mau juga ini bang, nyari duit sama bang. Apes bener lu kawin sama lu bang. Brengsek bang. Udah kita merenung. Nah begitulah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi dalam satu kisah riwayat, ini keberkahan rahmat nama Nabi Muhammad. Suatu ketika ada seseorang yang biasa bersolawat, biasa ketemu Rasulullah lewat mimpi, lewat orang soleh, sama kayak kita, sering mimpi. Cuman kalau beliau mimpi Rasulullah, kita yang bisa ngomong. Nah, satu malam ketemu Rasulullah, mukanya melengos. Melengos berarti kan kagak mati. Dia melengos ini. Ditanya, ya Rasulullah, apakah Anda marah dengan saya? Jawab Rasulullah, enggak. Orang kita kagak kagak marah-marah. Ya Rasulullah, kok Anda tidak marah, tapi kenapa Anda melengos kagak seperti biasanya? Tumbenan. Rasulullah, saya tidak kenal Anda. Masya Allah, ada dikenalin bang. Kenapa ya Rasulullah? Saya kok tidak dikenal oleh engkau? Jawaban Rasulullah singkat padat. Karena hari ini Anda belum bersolawat untukku. Allahumma sholli wa sallim. Ini luar biasa. Kebiasaan dia bersolawat, mampu dia bertemu Rasulullah lewat mimpi. Sesekali tidak sholawat masih ketemu, luar biasa. Cuma kadang kenal, peringatan buat dia. Ini luar biasa sekali.
ketemu Rasulullah lewat mimpi luar biasa. Sama kayak kita luar biasa. Apa luar biasa kita? Kagak pernah mimpi Rasulullah. Apa harus orang sholawatan yang sholat aja alergi mungkin. Saudara hadirin yang berbahagia, ini mulia ketemu satu kisah hikayat lagi. Pada saat ketika Muhammad belum dikuasai Islam, ada seseorang pembesar, dia murtad, keluar dari agama Islam masuk agama Nasrani. Kumpullah para pembesar Nasrani. Di dalam pertemuan itu ada seekor anjing yang memang diikat. Akhirnya pada saat itu dia hina salah seorang pembesar ini, yang tadi itu menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, dihina, dicaci maki, segala. Itu tiba-tiba anjing ikatan kuat di lehernya itu bisa copot, menerkam mukanya, dicakar. Seolah. Ketika dicakar, dibelain sama teman-temannya. Oh, anjing, jangan berantem, stop, udah, sabar anjing. Rupanya yang belanya ini gila juga kata anjing. Emang gue punya pikiran, dasar orang gila kata anjing. Saat itu tercengang. Orang lain terkenal. Coba dipikir Pak, yang menghina Nabi mungkin aja dimakan, copot aja dimakan, sehingga menerkam saya. Barangkali waktu saya tunjuk, telunjuk saya ke arah anjing, jadi anjing marah. Oh, anjing punya pikiran juga gitu. Akhirnya makin kencang hinaannya kepada Nabi. Yang kedua kalinya semakin kencang hinaannya kepada Nabi Muhammad, diterkam, langsung digigit lehernya, putus. Seketika itu 40.000 orang membawa warga Mekah masuk Islam gara-gara kenapa? Anjing aja memuliakan Nabi Muhammad, dihina, alergi kupingnya, alergi. Allah berikan. Kenapa? Karena rahmat Allah Nabi Muhammad. Kita dihina karena harus pisah. Siapa yang mau belain? Ya Allah. Nah, itu anjing sedikit pekatnya. Sekarang kemarin Nabi kita dihina ya, oleh salah satu siapa? Presiden Prancis ya. Luar biasa. Marah kalau manusia. Iya demo. Kan Nabi penyabar, apa kita marah? Gampangnya begini, kita punya umat kita penyantun, penyabar, dihina sabar, dihina dia nggak balas, emak kita. Cuma lagi dihina ada kita di situ, kira-kira marah kan? Marah kan? Kenapa marah? Karena kita cinta sama emak. Karena kita, emak adalah yang melahirkan kita. Emak orang yang berjasa sama kita. Marah kita. Ketika emak sabar, emak nggak ngapain, nggak mau, nggak apa, sabar emak. Tapi kita marah, kenapa? Lantaran kita cinta kepada emak kita. Apalagi ini Nabi yang mengenalkan kita Allah. Apalagi ini Nabi yang mengajarkan kita syariat. Apalagi ini Nabi yang menghantarkan kita ke kenikmatan surga. Emak cuma ngelahirin sama gede ini, paling sebegitunya aja. Tapi Nabi yang mengenalkan kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika
marah kita ketika Nabi kita dihina adalah merupakan bagian kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Ketika kita marah Nabi kita dihina adalah bagian keimanan kita kepada Nabi Muhammad. Rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad. Ketika agama Nabi Muhammad dihina, karena termasuk adalah bagian daripada syahadat Rasul, menghina Nabi, menghina agama, menghina agama. Kalau kita membuat pedang aja, yang bahayanya ketika Nabi dihina, tenang aja. Ketika agama dihina, antang aja. Pertanyaannya, di mana keimanan kita kepada Nabi Muhammad? Di mana rasa keimanan kita dalam agama? Inilah masalah. Jadi enteng dulu kalau udah namanya sabar, kenapa kita yang ribut? Emak kita yang dihina, kita marah lantaran emak kita ini yang melahirkan, cuma sebatas melahirkan. Nabi yang menyelamatkan kita, yang akan memberikan syafaat nanti kepada kita, kepada emak kita, kepada leluhur kita terus. Nabi jasanya untuk kita. Bahkan sedih kalau kita dimasukkan ke dalam api neraka. Nabi ketika dihina, maka kemarahan kita adalah karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita pahami bersama. Jangan kita mudah bahwa orang-orang yang ketika agama dihina, agama kita dihina, lantas kita diam. Nah, ini pertanyaannya, mana tanggung jawab moral seorang muslim? Mana tanggung jawab kita yang mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apa yang kita mengucapkan wa anna Muhammadar Rasulullah tapi kita tidak ada upaya? Ini yang harus kita pahami bersama. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah maka kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faslun yustahabbu liqari al-hadith wa ghairihi mimman fi ma'na. Idza dzukira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila disebutkan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyarfa'a sautahu bis-sholati alaihi wa taslim. Hendaklah mengangkat, mengeraskan, mengecangkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika kita baca hadis qala Rasulullah SAW, kita udah jawab Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ketika ada yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disunahkan. Karena yang disebut itu adalah rahmat Allah. Ya, pertemuan yang lalu kita katakan Nabi Muhammad menjadi wasilah. Kenapa menjadi wasilah? Nama beliau adalah diantara mahfudzuh pelebur dosa. Kita mohon ampun bertawassul lewat Nabi, maka diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Jadi perlunya ampunan kita bukan Nabi, supaya kesusahan-kesusahan kita. Ya Allah, istri 3 bulan belum bayar. Kalau pulsa seperti mau katanya. Kontrakan belum bayar, mobil, leasing udah didatangin ampun. Yang parah buat. Akhirnya bagaimana? Nggak usah stres. Salawat kepada Rasulullah SAW. Mempet aja, mempet sambil merokok, nangis sendirian. Mempet aja. Ya Rabbi bil Mustafa lima rasul
yang nembak perempuan kata laki-laki jomblo abadi udah ya. Mustafa balik makasida, balik makaya Rabbi wahai Tuhan saya dari Mustafa, saya bertawasul dengan wasilah al-Mustafa orang yang terpilih Nabi Muhammad. Balik makasidanya, sampaikan ya Allah, kabulkanlah maksud tujuan cita-cita hajat saya ya Allah. Waktu dan bertawasul dengan al-Mustafa, ampunilah dosa saya. Itu. Nah, dan kita kan orang susah semua. Kita orang susah semua. Pertama kita perlu ampunan Allah. Yang kedua kita butuh jalan-jalan kita supaya terbuka. Kadang kita punya masalah, lebih cenderung kita beberkan kepada teman dan lain sebagainya ketimbang kita menangis di hadapan Allah. Dan begitu kita Pak. Kita punya masalah lebih cenderung kepada orang lain, tapi kita nggak mau mengangkat dua belah tangan kita. Dan begitu. Makanya dengan sholawat yang mudah. Nah disitulah. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika disebutkan nama Nabi, hendaklah diangkat suaranya. Allahumma shalli ala An-Fudalah ibn Ubaid radhiyallahu anhu qala Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rajulan yaqul fi salat, ada orang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, doa. Tapi sayang di dalam doanya lam yumajjidillah ta'ala wa lam yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kagak ngucapin memuji Allah, juga tidak bersalawat kepada Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, dulu saya susah benar ya Allah. Ya Allah, bila saya jalan keluar ya Allah. Langsung aja itu ibarat minta tolong langsung. Ada puji-pujian lagi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ajilah hadza tsumma da'a. Ini orang ini mau buru-buru aja begini cepat-cepat baik. Ya Allah, masukin surga ya Allah. Kata Allah, emang surga juga malu. Enak bener, muji kagak, sholawat kagak, minta lah. Akhirnya kata Rasul, panggil, mas ini mas. Sampai ini dari Tegal ya. Idza shala ahadukum falyaqdir bi tamjidillah. Kalau kalian ingin sholat berdoa, maka bitamjidillah, puji Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa thana'ali, agungkan Allah, puji Allah. Tsumma yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah memuji Allah, bersolawat kepada Nabi. Tsumma yad'u ba'da bimasya. Habis begitu baru hajatnya terserah. Nah, dalam hadis yang lain dikatakan yakhtimu du'abi. Di akhir daripada doa tersebut sama sholawat dan hamdalah. Ini adab dalam doa. Ini yang penting bagi kita. Kita akui kita banyak dosa. Pertama kita mohon perlindungan pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengucapkan bismillah karena kita akan beramal, amal kita doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita mengakui diri kita banyak dosa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita puji Allah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'matika wa mazid. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Mari kita bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terserah apa yang kita bisa. Ada lagi salat salawat pujian.
Salatan tunajina biha min jami'i ahwali wal afat. Ya Allah, dengan sholawat satu sholawat tunajina biha, selamatkanlah kami ya Allah dengan sholawat ini min jamil ahwali wal afat, dari berbagai macam huru hara yang terjadi, wal afat, dan bencana malapetaka yang terjadi. Wa taqbil lana jami'al hajat, kabulkanlah seluruh hajat kami ya Allah. Wa tutahhiruna min jami'is sayyi'at, bersihkan keburukan dari keburukan-keburukan. Wa tarfa'na biha 'indaka 'ala darajat, angkat derajat kami dengan bersolawat. A'la darajat, derajat yang paling tinggi. Wa tuballighuna biha aqsal-ghaya, sampaikan, kabulkan hajat-hajat kami dengan sebab sholawat. Bijamil khairat fil hayat wa ba'da, dari segala kebaikan-kebaikan baik pada masa di dunia ini, masa hidup, wa ba'da mamat, setelah kematian. Sallallahu, itu sholawat kita berdoa kepada Allah dengan bersolawat, niatkan bertawassul kepada Nabi. Yang perlu ampunan kita kepada Nabi. Kalau Nabi kok udah jelas surga duluan, kita ngintip. Terus kita perlu hajat, Nabi kasih nikmat bukan. Kita perlu syafaat, Nabi syafi'ul ummah, memberi syafaat. Kenapa kok yang Nabi dijadikan wasilah? Kenapa? Karena beliau itu ainul rahmah, rahmatnya Allah. Itu masalahnya, rahmatnya Allah. Makanya ketika disebutkan nama Nabi, hakikatnya itu adalah rahmat Allah ada di kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rahmat Allah itu. Ya kalau pahalanya banyak banget kan bersolawat. 1 kali dibalas 10, 10 kali sholawat dibalas 100, 100 sholawat dibalas 1000. 1000 kali bersolawat kita diharamkan jasa kita masuk neraka. Terus kita diberikan keteguhan hati, mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus ketika kita melintasi timbangan, jika kita di situ jembatan sirat, sholawat akan menjadi cahaya penerang. Jika kita situlah sampai kita dimasukkan ke dalam surga, kalau sampai situlah kita satu salawat dibikinin tubuh-tubuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna du'a mawqufun baina as-sama'i wal ardh. Sesungguhnya doa ini mauqufun, berhenti di mana antara langit dan bumi. Berarti di atas genteng sholat hilal doa kita antara langit dan bumi. Nah, lalu la yasqutu minhu syai'un hatta yusalli ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Hajat kita kagak satu pun ngangkat naik. Ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah, kagak naik ampun. Ya Allah, berikanlah saya kesehatan, kagak naik juga. Kan kalau namanya doa itu kayak proposal, minta ampunan, minta kesehatan, minta keselamatan, minta jodoh, minta rezeki, minta pangkat, minta kan begitu. Hajat kita mentok di mana? Di genteng musola al-hilal. Kagak ke langit, kagak ke bumi, ke tanah. Lalu bagaimana? Hatta yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya ngangkat di mana? Kagak usah disengget bang. Kayak layangan lurus, jadi kita sengget. Ada perlu. Bagaimana? Maka disitulah sholawat kepada Nabi
maka akan terangkat doa kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dipikir-pikir, berarti persoalan kita itu bukan masalah isi doa. Kenapa sering ngotot? Karena boleh jadi adab kita kurang. Biasanya kalau misalnya kita masukin sesuatu, kalau bikin SIM syaratnya terpenuhi, jadi apa? Bikin KTP syaratnya terpenuhi, jadi apa? Jadi ngelamar perempuan nih terpenuhi syaratnya semua, jadi apa kali kawin? Jadi begitu pula kita, kalau doa, isi doa kita ini mau dijawab oleh Allah, pakai etika ada memuji Allah, bersolawat, baru isi doa, baru di akhir baru kita bersolawat dan akhir membaca doa. Rabbana bersalih kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala alhamdulillahirabbil alamin. Kita puji Allah, salawat Allah sallallahu Muhammad wa sallam. Baru isi kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus apa lagi? Baru diakhiri kita sholawat sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita akhiri walhamdulillahi rabbil alamin. Itu bagian daripada syaratnya doa dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu. Pantas doa kita ini mentok, orang syaratnya kayak mungkin. Ya Allah, udah begitu doanya panjang, Pak. Kadang-kadang tahlilan doa. Amin, jawab lama benar. Udah banyak banget doa apa setengah jam. Apa baik disebut dalam isi doa? Tahu-taunya doanya nyangkut di genteng sholat. Ada. Lagi enak bener. Kata jemaahnya nyangkut. Capek bener udah amin. Dari amin yang mulai ikhlas, amin, amin, amin. Udah kagak ikhlas itu amin. Masalah nyangkut di genteng aja. Kenapa? Rupanya tidak diawali dengan hamdalah dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa sangat penting sekali. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab salati 'alal anbiya wa alihim taba'an sallallahu alaihi wasallam. Ajma'u 'ala salati 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika ajma' ma yuqaddu bi 'ala jawazi wa istihbabi 'ala sa'iril anbiya wal malaikati istiqlal. Di ulama bersepakat pada atas bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan demikian pula yang termasuk ya adalah kepada para nabi, Nabi Adam, Nabi Syis, ya dianjurkan pula juga kepada para nabi istiqlal secara terpisah. Wa amma ghairul anbiya fal jumhur ala annahu la yusalli alaihim. Lalu bagaimana pada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali selain para nabi? Menurut jumhur ulama, mayoritas para ulama, kalau misalnya ada para sahabat tidak boleh di awal. Kayak Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam, Umar sallallahu alaihi wasallam, Utsman sallallahu alaihi wasallam, Ali sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Bahkan di dalam hal ini ada larangan.
haram. Wa qala aktsaruhum, tapi kebanyakan para ulama mengatakan makruh karahatu tanzil, yang mendekati haram, makruh yang mendekati haram. Nah, jadi bagaimana Nabi dulu baru ikut mereka ngintil, sekalipun keluarga Nabi jangan di awal. Yang diajarkan kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, dan para sahabatnya Nabi. Jadi nggak boleh Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam, Umar sallallahu alaihi wasallam, Utsman sallallahu alaihi wasallam, Ali sallallahu alaihi wasallam, nggak boleh. Tapi harus diawali Nabi dulu. Orang keluarganya aja nggak boleh, harus diawali Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, nama Nabi dulu sholawat, baru keluarganya wa ala ali atau wa ala alihi, dan semoga kesejahteraan dan keselamatan kepada keluarganya, wa sahbihi, baru kan kepada para sahabat. Ya. Jadi nggak boleh. Ada mengatakan haram, kebanyakan ulama mengatakan makruhnya makruh tanzil. Makanya itu kok Abu Bakar, Umar, Utsman, kenapa tidak boleh? Karena haram. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala ashabuna wal qatamat fi dzalika anna salata sharat maksusatan fi lisan salatil anbiya sallallahu alaihi wasallam. Karena namanya sholawat itu cuma dikhususkan untuk para nabi, para rasul. Jadi manusia biasa, walaupun itu keturunan keluarganya, tidak boleh. Seperti Azza wa Jalla, khusus untuk Allah. Nabi nggak boleh, Muhammad Azza wa Jalla nggak boleh, nggak boleh. Khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kayak Muhammad Azza wa Jalla nggak boleh. Sekalipun Nabi itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah, orang yang diagungkan oleh Allah, tapi beliau itu tidak boleh menyandang Azza wa Jalla, khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya, jadi ada tingkatannya Allah Azza wa Jalla, Nabi Muhammad, ya salawat dan salam. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wattafaqu ala jawazi ja'li ghairil anbiya tab'an lahum bis-salat. Nah, jadi kalau sahabat itu cuma ngikut aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Cuma ngikut aja. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa apa salaf faqala Syekh Abu Muhammad Al-Juwayni bin ashabi dikatakan alaihi salam walayqulu, sama dengan assalam pun Abu Bakar alaihi salam tidak boleh, Umar alaihi salam tidak boleh. Makanya Pak, hebatnya dalam tasawuf kita, hebatnya ini ketika salam kita kepada Nabi itu tidak menggunakan dhamir goib. Ketika at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah assalamu alaika, semoga keselamatan atas engkau. Kenapa tidak semoga keselamatan atasnya? Atasnya ini dhamir goib, berarti Nabi tidak ada, artinya tidak wujud. Tapi kenapa assalamu alaika? Seakan-akan Nabi itu ada. Semoga kan kalau gimana
Dan misalnya Mas Bambang, mudah-mudahan kamu Mas Bambang selamat. Kamu itu berarti kan Mas Bambang ada. Kalau Mas Bambang nggak ada, menggunakan dia berarti kan gitu. Kenapa Assalamualaikum? Semoga keselamatan atas kita. Berarti walaupun jasadnya Nabi di sana, tetapi Nabi ini selalu mendengar salam seakan-akan mendengar. Berarti sholat kita ini walaupun kita kagak khusyuk, sholat ya, main buru-buru orang kerjaan, ya kan, buru-buru kerjaan. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi tetap dengar salam kita. Cuman kagak ngomong aja deh, buru-buru sholat. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah luar biasa. Jadi disitu. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu fa in qila idza dzukira Luqman wa Maryam hal yusalli alaihim tal-anbiya. Ada yang di dalam Al-Quran disebutkan Luqman dan Maryam, ya kan? Apakah di situ dianjurkan untuk seperti bersolawat pada para nabi dan para rasul? Am yataraddiya, atau mengucapkan radhiyallahu anhu kas-sahabah wal awliya. Jadi kalau Abu Bakar, Umar, kayak Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Ali karramallahu wajhah, bisa radhiyallahu anhu. Itu disunnahkan, ya, disunnahkan radhiyallahu. Semoga Allah meridhai doa. Nah, apakah Luqman, Maryam yang tersebut di dalam Al-Quran, ya, diucapkan salawat dan salam kepada mereka seperti para nabi? Maka di sini perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya katakan qala ba'dul ulama, katakan bahwa Luqman dan Maryam itu pendapat yang kuat, dikatakan bahwa tidak dianggap atau tidak disebut sebagai nabi atau rasul, maka tidak ada untuk bagian sholawat dan salam. Luqman alaihi salam tidak, Maryam alaihi salam tidak. Makanya disinilah wa annal arja, pendapat yang paling itu dikatakan bahwa doanya itu hanya radhiyallahu atau radhiyallahu anha Maryam. Padahal Maryam, kenapa Siti Aisyah di sini lagi nggak ada dalam Quran? Nggak ada Siti Aisyah, nggak ada nggak? Maryam. Kalau bisa itu di mana? Fir'aun, iblis kan ada. Ya, itu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau iblis laknat itu boleh, ya, Fir'aun laknat itu boleh. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dikatakan ijma'ul ulama bahwa Maryam itu adalah bukan seorang nabi. Jadi makanya tidak dikatakan alaihas salam. Di situ ketika Allah ada, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu atau tarohum, para ulama rahimahullah. Semoga Allah rahmati mereka. Yang mudah-mudahan yang
penting kita semua itu semua disunahkan dan mudah-mudahan kita juga bisa melaksanakan mengamalkannya. Amin ya rabbal. Jadi begitulah ketika kita diucapkan sholawat kepada Nabi, nama Nabi kita ucapkan, kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita akhiri dengan kita bersolawat. Mudah-mudahan ya, Nabi yang kita agungkan, yang kita muliakan, yang kita harapkan syafaat beliau, yang kita jadikan wasilah dalam doa-doa kita, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan syafaat itu semua dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi sekarang yang dulu susah, yang menuntut kita dan membimbing kita. Maka amalan yang tanpa ijazah dari dulu adalah sholawat boleh. Hanya kalau kita lagi susah, setiap doa kita lagi ini, hanya kita minta amal sama guru, Pak Guru, Mbak, Ustaz, Kiai, saya lagi ada masalah ini, tolong berikan saya amal. Udah nih baca nih, perlu ijazah kalau dia baca. Oh iya, berapa kali saya buka kadang-kadang kita dikasih, tadi kita minta, bukan dikasih akhirnya kita tidak mengamalkan. Maka kita perbanyak sholawat, mudah-mudahan niatkan wasilah supaya urusan kita gampang mudah-mudahan. Subhanahu wa ta'ala. Hati kita lalai bersolawat kepada Nabi tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau zikir kita yang lalai selain sholawat tidak diterima. Nah itu intinya kita bersolawat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemampuan dan kekuatan kepada kita. Benar dan dari Allah semata-mata